Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak untuk hari ini. Dan anak-anak, hari ini kita akan mempelajari khusus tentang akhlak. Baiklah, kita mulai dengan baca basmalah. Semoga hari ini diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk akhlak ini kita akan mempelajari nanti langsung ya, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Untuk akhlak terpuji, insya Allah kemarin-kemarin sudah banyak kita bahas. Tetapi ini tetap kita bahas tentang akhlak terpuji kepada orang tua. Anak-anak, apakah kalian sudah membiasakan diri untuk berakhlak mulia terhadap orang tua? Semoga semuanya sudah ya. Dan ini salah satu akhlak terpuji di sini adalah taat dan patuh kepada orang tua. Taat dan patuh terhadap orang tua ini merupakan salah satu contoh amal soleh yang sangat mulia. Bagaimana kita melakukan atau mempraktekkan atau menunjukkan cara taat kepada orang tua? Di antaranya kita selalu menghargai, menghormati, taklim, kemudian selalu menuruti nasihatnya dan lain sebagainya. Nah, ditunjukkan dengan cara berbakti kepada orang tua. Berbakti ini merupakan kewajiban anak kepada orang tua dan merupakan amal sholih. Perintah berbakti kepada orang tua ini banyak sekali dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ada di surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga ada di surah Al-Luqman ayat 114 dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan perintah bahwa kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada orang tua. Selain itu juga banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ini bermacam-macam caranya. Di antaranya kita selalu berbuat baik dalam bertingkah ataupun bertutur kata. Di awal pernah kita sampaikan, kita harus selalu sopan, santun, apalagi terhadap orang tua, terhadap ibu yang melahirkan kita. Kemudian membantu sesuai dengan kemampuan. Orang tua pasti meminta tolong kepada kita, tidak akan untuk melakukan yang berat-berat. Orang tua pasti tahu kemampuan anak untuk membantunya. Selanjutnya adalah selalu mendoakan orang tua, baik orang tua ini masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Pasti kalian sudah hafal mendoakan doa untuk kedua orang tua ya. Karena setiap hari, setiap sholat 5 waktu kita selalu mendoakannya. Selanjutnya cara berbakti kepada orang tua diantaranya menjaga dan merawat ketika sakit. Contoh kecil ketika orang tua kita sedang sakit, hanya mengambilkan obat ataupun mengambilkan air minum. Nah, itu sudah sangat membantu orang tua. Kemudian caranya lagi adalah menuruti keinginan dan saran selama keinginan atau saran itu tidak melanggar ajaran agama Islam. Tidak mungkin orang tua berkeinginan untuk menjerumuskan anak, itu tidak mungkin. Selanjutnya adalah mendengarkan nasihatnya dan tidak memotong saat berbicara. Ini harus kita ingat ya. Selanjutnya cara berbakti kepada orang tua, mencintai dan menyayangi, menanggung dan menafkahi, dan juga tidak menyakiti perasaannya dengan cara menjaga ucapan dan perbuatan kita. Selanjutnya berbuat baik setelah orang tua kita wafat nanti. Caranya bagaimana? Pertama, selalu mendoakan, meminta ampunkan, melaksanakan janji-janji orang tua yang belum terlaksana. Kemudian memuliakan teman-temannya. Dan kita juga menyambung tali silaturahmi yang kemarin-kemarin
belum pernah tersambung atau orang tuanya lupa dan lain sebagainya. Nah, hikmah apa ketika kita taat dan patuh kepada orang tua? Ini banyak sekali hikmahnya. Di antaranya suatu amalan. Jadi patuh dan taat kepada orang tua itu adalah suatu amalan. Kemudian hikmahnya lagi, ketika orang tua kita ridho apa yang kita lakukan, maka Allah pun jadi ridho dan kita nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Selanjutnya hikmahnya lagi adalah dapat menghilangkan kesulitan, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, dan juga dapat memasukkan kita ke surga jika taat dan patuh itu kita lakukan dengan cara ikhlas. Contoh perilaku taat dan patuh kepada orang tua ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Dan anak-anak kemarin insya Allah sudah membaca semuanya ya kisahnya, dan kemarin juga sudah mengirimkan tugas dari keteladanan Nabi Ismail yang bisa kita teladani dalam keseharian. Bagi anak-anak yang belum mengirimkan ya, segera mengirimkan tugas yang kemarin ya. Selanjutnya hikmah dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim diantaranya perjuangan yang tidak kenal lelah dalam mencari sumber mata air ini dilakukan oleh ibunya. Kemudian sampai sekarang terdapat air Zam-Zam yang bermanfaat bagi masyarakat dunia. Kemudian terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin ketika sholat. Kemudian adanya kota di mana telah terlahir seorang nabi dan rasul terakhir, yaitu sifat keteladanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani diantaranya taat kepada Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Nabi Ismail selalu berbakti dan taat kepada orang tua, selalu bersikap sopan dan santun. Kemudian dalam menyampaikan segala sesuatu itu harus dengan sikap yang baik dan tidak memaksa. Ini dilakukan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung menyembelih, tetapi dipikirkan masa-masa, kemudian dimusyawarahkan dan lain sebagainya. Kemudian meyakini adanya pertolongan dari Allah. Selanjutnya ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Yang terakhir adalah sabar dalam menerima ujian. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela harus kita hindari, apalagi terhadap orang tua. Dan di sini nanti kita akan membahas contoh durhaka kepada orang tua yang harus kita hindari. Anak-anak pasti tahu ya, siapa orang yang sangat berjasa. Siapa? Pasti orang tua, sangat berjasa terhadap kita. Dan siapa orang yang paling sibuk ketika kita masih bayi, masih kecil? Pastilah orang tua. Maka dari itu kita harus menghindari sifat durhaka terhadap orang tua. Mungkin kalian bingung bertanya-tanya, apa toh itu durhaka Ustazah? Nah, durhaka itu contoh selalu berbuat buruk, menyia-nyiakan orang tua, menyakiti hati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Maka dari itu kita harus benar-benar menjauhinya ya. Contohnya bagaimana Ustazah? Ini contoh bentuk durhaka terhadap orang tua. Yang pertama, menimbulkan kesedihan orang tua. Kemudian hanya berkata ah. Nah, berkata ah itu tidak boleh ya, apalagi membentak. Membentak orang tua itu hukumnya haram atau dosa besar. Kemudian bakhil. Bakhil itu apa sayang? Bakhil itu adalah pelit. Kemudian merendahkan orang tua, apalagi di depan umum, di depan teman-teman kamu dan lain sebagainya. Menyuruh-nyuruh orang tua untuk melakukan suatu pekerjaan.
Contoh, ambilkan ini Pak, ambilkan ini Bu, ambilkan ini Ma, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau kita bisa, ngapain kita tidak melakukan sendiri? Bahkan kita harus saling membantu orang tua. Contoh lagi, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak. Ini sama sekali tidak patut ya. Selanjutnya, mencemarkan nama baik. Dan selanjutnya lagi, malu mengakui. Mungkin nanti suatu saat kalian menjadi orang yang sukses, kaya. Nah, ini jangan sekali-sekali malu mengakui orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kalian. Oke? Contoh anak yang durhaka terhadap orang tua ini dikisahkan dalam kisah Kan'an. Siapa Kan'an itu? Kan'an adalah putra tertua dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan Kan'an ini tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh ayahnya. Bahkan ini selalu membantah perintah ayahnya dan juga memilih mengikuti perkataan orang-orang kafir. Nah, karena itu maka Allah memberikan azab yang sangat pedih untuk Kan'an, yaitu Kan'an ditenggelamkan di telan air bah bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu ya anak-anak, untuk kisah Kan'an nanti kalian silahkan baca di buku paket. Selanjutnya Ustazah ingin tahu kalian menceritakan dengan bahasa kalian sendiri dengan merekam suara kalian. Dan nanti silahkan kirim ke penugasan KI 4 pada e-learning. Gitu ya anak-anak, dan hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang Ustazah sampaikan, dan semoga kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.